Tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Saya Zakia Nabila Putri dengan NIM 220051102 dari Departemen Pendidikan Non-Formal. Nah, kali ini saya bertugas sebagai moderator sekaligus penyampaian materi dari kelompok 3. Nah, untuk itu tentu saja saya tidak sendiri. Saya dengan rekan saya yaitu Sahara Usnul Aini dengan NIM 220051087 yang akan nantinya menyampaikan materi yang mana yang telah kami susun. Nah, untuk Witri Islaura Wulandari dengan NIM 2201599 tidak dapat menghadiri untuk presentasi kali ini dikarenakan beliau sedang mengalami kemalangan yaitu kecelakaan bermotor yang insya Allah pada diskusi kita besok Witri akan hadir di dalam baik, tanpa memanjang-manjang kata-kata dan waktu, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini yaitu tentang perancangan program sosialisasi mencegah pernikahan dini. Baik, kami di sini menganalisis keadaan awalnya, yaitu yang pertama, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kebanyakan di anak bawah umur, yang mana anak ini belum memiliki sistem biologis yang matang, seperti emosionalnya yang belum matang atau masih labil, dan secara biologis pun belum matang. Lalu ada juga pengaruh pernikahan dini ini sangat berpengaruh kepada anak, baik itu dalam kesehatan ataupun dalam menjalani kehidupannya. Yang mana pada umumnya anak dari hasil pernikahan dini ini mengalami stunting, yaitu pertumbuhan yang sangat lambat yang dihadapi oleh beberapa anak di Indonesia terutama. Nah, di sini kami menganalisis juga ada banyak dari pernikahan dini ini banyaknya faktor-faktor yang dapat diakibatkan oleh eh, pernikahan dini. Yang pertama yaitu adanya kematian ibu muda, adanya kasus perceraian yang begitu banyak, kekerasan di dalam rumah tangga yang berawal dari emosional yang belum matang, seperti masih labilnya seseorang dalam menjalani kehidupan pernikahan. Contohnya adalah seseorang anak yang berumur 15 tahun menikah dengan anak umur yang 14 tahun. Maka umurnya tidak seharusnya melewati pernikahan, belum belum patut untuk pernikahan dini, tetapi dia sudah menikah, sehingga pas pernikahan tersebut banyaknya kejadian-kejadian ataupun ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan tadi dan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya adanya masalah-masalah yang telah kita dihadapi di Indonesia yaitu yang pertama, di Indonesia ini masih banyaknya terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh kebudayaan, ekonomi, dan pergaulan yang bebas di era saat ini. Pernikahan dini ini dapat mengakibatkan meningkatnya kematian ibu muda. Seperti yang telah saya katakan tadi, kematian ibu muda ini diakibatkan karena sistem biologisnya yang belum matang dengan sempurna, sehingga membuat ibu tersebut susah untuk melahirkan ataupun memiliki anak. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi.
Kenapa permasalahan ekonomi ini menjadi salah satu hal permasalahan yang sangat tinggi? Karena dalam pernikahan dini ini tentunya sangat diperlukan ekonomi-ekonomi yang menunjang sebagai penghidupan ke selanjutnya. Karena untuk pernikahan dini ini kebanyakan daripada anak di bawah umur yang menikah dini ini belum memikirkan bagaimana kelanjutan ke depannya kehidupan mereka. Nah, karena itu permasalahan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pernikahan dini ini dan pernikahan dini ini sangat berpengaruh dalam permasalahan ekonomi. Selanjutnya yaitu adanya emosi yang belum stabil. Seperti yang telah dikatakan tadi, seorang anak yang di bawah umur ketika ia dijadikan dia menjalani pernikahan dini dalam keadaan yang masih labil dan masih belum dewasa dan masih belum bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu berat sesuai dengan umurnya dan dihadapi dengan permasalahan yang begitu tinggi seperti permasalahan-permasalahan pernikahan dini ini, maka ini akan menjadi hal yang depresi bagi seorang ibu ataupun ayah muda, yaitu seperti yang saya contohkan tadi, adanya pernikahan dini yang mana di dalamnya itu ada anak yang 15 tahun, 17 tahun, dan 14 tahun, serta umur-umur yang di bawah umur yang belum mencukupi rasanya untuk melakukan sebuah pernikahan. Maka dari itu, kami melihat bahwa masyarakat membutuhkan program yang memberikan pengetahuan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, bagaimana bahayanya pernikahan dini, dan bagaimana pernikahan dini ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya, kehidupan masyarakat, kehidupan generasi, dan kehidupan bernegara untuk kedepannya. Nah, untuk itu eh, kami membuat beberapa tindakan. Nah, tindakan ini yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sahara Usnul Aini, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan yang kami lakukan untuk mencegah pernikahan, untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Yang pertama yaitu kita membuat sebuah rancangan program sosialisasi mencegah pernikahan dini. Sosialisasi mencegah pernikahan dini ini ialah program yang bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Pada tahun 2022, angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi, yaitu mencapai 50.747 kasus. Nah, untuk mencegah pernikahan dini ini, program sosialisasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Program ini kami rancang untuk ditujukan kepada masyarakat kepada remaja dan juga kepada masyarakat umum yang berada di wilayah-wilayah tertentu yang dimana di suatu daerahnya itu memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi. Yang kedua yaitu kami akan melakukan tindakan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 November tahun 2023. Di mana kami mendatangkan seorang pemateri yang ahli tentang materi mengenai bahayanya pernikahan dini tersebut. Ada hal-hal yang ada beberapa hal untuk mendukung dari proses pemateri tersebut, yaitu adanya ruangan yang memadai, adanya fasilitas, dan juga adanya sound system dari yang kita sediakan. Materi selanjutnya mengenai tujuan
dilaksanakannya program ini. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak yang besar bagi anak di bawah umur dan para remaja. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan dini. Dan yang terakhir, mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahara Usnul Aini yang telah menyampaikan tindakan dan tujuan dari rancangan program mencegah pernikahan dini di anak-anak dan remaja. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.